Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Airin Nas. Makasih buat teman-teman yang udah ngikutin cerita aku sampai sejauh ini. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan dihidupkan loncengnya ya, supaya setiap aku upload cerita yang terbaru, kalian dapat notifikasinya. Ku kembalikan uangmu Mas, bagian 65. Yuni terkaget karena saat Rita berhenti, dia melihat ada sepeda motor tergeletak di sana. Sepeda motor mirip punya Hamdan, terlihat mengenaskan, pasti kondisi yang empunya lebih parah. Dia bergegas turun dan melihat sudah ramai sekali orang di sana. Yuni berusaha menerobos kerumunan orang-orang itu. Dia bergerak seperti siput karena sangat ramai orang di sana. "Permisi," kata Yuni masuk ke dalam kerumunan orang, dan alangkah dia terkejut saat sudah di depan dan melihat secara langsung Hamdan yang sudah banyak darah di sekujur tubuhnya. "Tolong, tolong," kata Hamdan ke siapapun yang berada di sana. Mereka berusaha meminggirkan Hamdan, namun mereka seakan merasa takut. "Mas Hamdan," sergah Yuni melihatnya. Dia seketika mendekati pria itu karena merasa kasihan melihat Hamdan terluka dan tak ada yang berniat membawanya ke rumah sakit. "Yuni, tolong aku Yun," pinta Hamdan nelangsa karena luka di sekujur tubuh. "Tolong bawa dia ke rumah sakit Pak," ucap Yuni ke beberapa warga, namun mereka terlihat takut. "Sudah dihubungi polisi Mbak, katanya bakal datang, serahkan saja sama polisi. Saya nggak mau berurusan dan ditanya-tanya polisi, takut," kata seorang warga. Yuni menjadi gusar karena kalau dibiarkan, Hamdan bisa celaka. Akhirnya Yuni berinisiatif membawanya dan memohon pada warga agar mengangkat Hamdan ke mobilnya karena Hamdan sudah terluka dan alasan kemanusiaan dia melakukan itu. Beberapa warga akhirnya mengangkat tubuh Hamdan yang banyak luka ke mobil Yuni. Di sana Rita menunggu dan terlihat bingung. "Cepat Rita, dia bisa mati kalau dibiarkan terus di sini," kata Yuni menyuruh Rita bergegas. Rita langsung masuk ke dalam mobil dan berkendara. Yuni duduk di belakang menenangkan Hamdan yang kesakitan. Yun sakit sekali," kata Hamdan meringis dan terlihat lemah. "Sabar Mas, kita segera ke rumah sakit dan kamu segera mendapatkan pertolongan," ucap Yuni. Hamdan masih saja meringis menahan sakit. "Bagaimana kamu bisa ditabrak begini Mas?" "Aku nggak tahu karena mobil yang datang begitu saja dan menabrak aku," Hamdan berkata terbata-bata dan terus mengerang sakit. "Rita, cepat sikit berkendaranya," perintah Yuni yang juga panik melihat banyak darah. Seketika Hamdan pingsan. Yuni bertambah panik dan membangunkan Hamdan terus, namun dia tak bangun juga. Hingga akhirnya dengan penuh perjuangan Hamdan sampai juga di rumah sakit. Yuni minta tolong ke petugas IGD agar segera membantu karena dia tak kuat menyeret Hamdan. Setelah itu Hamdan dilarikan ke UGD dan sebagian pakaian Yuni sudah terindikasi darah Hamdan karena dia mencoba menyelamatkan tadi. Mas, bangun," kata Yuni agar Hamdan bangun. Yuni terlihat bingung menatap tubuh lemah Hamdan yang tak berdaya karena biasanya lelaki itu bersikap dan bertindak garang sekali di masa lalu. Yun, Hamdan memanggil dan membuka sedikit matanya. Dia kemudian mengerang sakit. Hamdan segera dilarikan ke dalam ruangan dan Yuni beserta Rita tak bisa masuk. "Mbak, apa yang terjadi?" tanya Rita gusar. Yuni hanya menggelengkan kepala bingung. "Bagaimana sekarang Rita?" "Hubungi keluarganya Mbak," Rita memberi saran. Yuni dengan gemetaran mengambil gawai dan menekan nomor Ambar karena dia tak tahu nomor bu mertuanya. Yang dia tahu cuma nomor Ambar. Mencoba menghubungi, namun Ambar tak mengangkat gawainya. Yuni mengecat Ambar memberitahu kondisi Hamdan. Yuni tak putus asa, dia kembali menghubungi Lia. Dia melakukan hal yang sama setelah Lia juga tak menjawab. "Gak ada satupun dari mereka yang menjawab," ucap Yuni. "Terus bagaimana Mbak? Aku gak tahu," katanya bingung. Yuni akhirnya menghubungi Irsyad dan memberitahu kalau Hamdan kecelakaan dan sedang berada di rumah sakit. "Aku segera ke sana ya Yun, kamu tenang saja," ucap Irsyad setelah Yuni menghubungi dan terlihat takut.
Iya mas, terima kasih, sambung Yuni. Dia merasa sedikit lega karena Irsyad mau datang dan membantu. Entah membantu seperti apa, yang penting Yuni tak mau sendiri di sini. Dokter keluar dan mereka segera menghampiri untuk bertanya lebih lanjut kondisi Hamdan. Bagaimana dok kondisinya? Tanya Yuni dengan takut. Dokter itu terlihat dengan wajah serius dan Yuni semakin takut. Dia butuh darah mbak, sedangkan saya sudah berkonsultasi dengan perawat di sini barusan. Kalau stok darah menipis dan untuk golongan darahnya sudah habis. Segera carikan darahnya agar dia bisa segera ditolong, kata dokter itu. Yuni terlihat serius, dia juga kebingungan. Dokter itu berlalu, namun Yuni berkata, "Sebentar dok, bagaimana bila golongan darah saya saja? Silahkan dicek di ruangan dengan perawat." "Boleh saja bila cocok," ucap dokter itu. Kemudian Yuni dibawa perawat untuk mengecek darahnya. "Bagaimana mbak?" tanya Yuni. "Sebentar ya mbak," ucap petugas di sana, dan Yuni serta Rita menunggu. Rita juga dicek darahnya untuk memastikan siapa yang cocok di antara mereka. Beberapa saat menunggu, akhirnya petugas itu keluar dan mereka segera menghampiri. "Bagaimana bu?" tanya Yuni gugup. Keadaan Hamdan sudah membuat dia susah, namun bila tak ditolong maka dia bisa saja tewas. "Darah Yuni sepertinya cocok, silahkan bu," kata perawat itu. Yuni menjadi lega karena dia tak perlu lagi repot mencari darah ke sana kemari. Yuni dibawa untuk diambil darahnya agar nyawa Hamdan bisa diselamatkan. Beberapa saat setelah selesai, segera perawat memberitahu dokter bila darahnya sudah ada agar kondisi Hamdan dapat ditangani secepatnya. "Bersyukur mbak, darahnya ada dan cocok, kalau tidak pasti repot sekali karena mantan suamimu itu," ucap Rita yang selalu menemani Yuni di rumah sakit. "Terima kasih Rita, kamu sudah mau ada di sini. Kamu baik sekali mbak, padahal mantan suami kamu itu banyak menciptakan luka untukmu. Aku beberapa kali melihat kamu menangis, menahan kepedihan karena ulahnya. Namun tak ada dendam sedikit pun darimu untuknya. Kamu sangat hebat mbak," kata Rita memberi pujian ke Yuni. Karena zaman sekarang bila bercerai maka orang-orang akan saling bermusuhan. Namun sikap itu sama sekali tidak ditunjukkan Yuni. Dia bahkan datang dengan jumawa ke pesta pernikahan Hamdan dan Lia yang telah menyelingkuhi Yuni di belakangnya. Itu membuat Rita menjadi salut pada Yuni. Sudah seharusnya karena dia hampir mati dan kita sebagai manusia harus menolongnya. Apalagi dia pernah hidup denganku, kata Yuni menghela napas. Terlihat Irsyad berjalan dengan tergopoh. Dia berusaha menyisihkan waktunya untuk Yuni karena mendengar kabar Hamdan kecelakaan. Sementara dokter sedang menangani Hamdan di dalam. "Yuni, bagaimana kondisinya?" tanya Irsyad. Yuni mengulas senyum getir setelah Irsyad datang. "Terima kasih sudah datang mas, aku merasa bingung. Hamdan punya jaminan kesehatan dari kantor dan kamu gak perlu bingung. Kamu sudah menghubungi keluarganya?" tanya Irsyad. "Sudah mas, hanya dia barusan kondisinya butuh darah dan tadi aku sempat bingung. Sementara satupun dari keluarganya tak ada yang menjawab teleponku," kata Yuni menghela napasnya. "Sekarang bagaimana kondisinya?" tanya Hamdan lagi. "Bersyukur darah sudah ada dan dia bisa ditangani." "Ya sudah, sekarang kita tunggu saja keluarganya datang. Kamu jangan risau lagi," ucap Irsyad. Mereka menunggu keluarga Hamdan datang dan gawai Yuni bergetar. Panggilan dari Ambar dan Lia juga mencoba memanggil. Yuni menyerahkan gawainya pada Rita, biar asistennya saja yang mengurus mereka. Rita menjawab panggilan itu karena Yuni kesal. Dari tadi sudah menghubungi mereka namun tak ada jawaban. Irsyad juga mendapat telepon dan dia sepertinya sedang sibuk. Dia menjawab telepon itu di dekat Yuni karena menganggap Yuni bukan orang lain lagi. "Yun, aku ada rapat penting, aku harus pergi," kata Irsyad dengan wajah menyesal. Rita juga datang ke Yuni dan menyerahkan gawainya. "Mbak, mereka sedang menuju ke sini." "Baiklah mas, terima kasih sudah mengampili ke sini dan keluarganya juga akan datang sebentar lagi," ucap Yuni ke Irsyad. "Oke, kalau ada apapun kamu segera beritahu aku," ucap Irsyad. Yuni hanya mengangguk mengiyakan. Irsyad pun berlalu dan Yuni serta Rita menunggu kedatangan keluarga Hamdan. Yuni masuk ke ruangan perawatan Hamdan. Dia terbaring lemah dan belum sadarkan diri. Beberapa saat kemudian jarinya bergerak dan Yuni tersenyum. Yuni," kata Hamdan. Setelah dia mencoba sadar, Yuni melirik Rita di sampingnya dan Rita berbisik, "Dia memanggilmu mbak, katanya kalau seperti itu artinya hanya kamu yang diingatnya di alam bawah sadarnya. Mungkinkah mantan suamimu ini masih mencintaimu mbak?" "Ah, kamu bicara apa sih?" Yuni menjadi gusar. Tidaknya Hamdan yang netranya perlahan terbuka. Bersambung.
Makasih ya teman-teman udah meluangkan waktu membaca novel aku. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.